Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, hari ini kita akan membicarakan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah pengantar. Sebelum pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita membahas lebih lanjut materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, hari ini kita baru memasuki bagaimana kita memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini di perguruan tinggi. Lebih khusus lagi, bagaimana mata kuliah PKN di perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebagai orientasi awal, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana pelaksanaan perkuliahan PKN selama 1 semester ke depan. Dan hari ini kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu tentang latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi, kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi PKN di perguruan tinggi, dan pembelajaran PKN di PTM atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Baik, untuk yang pertama, tentang latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Teman-teman semua, jika kita berbicara tentang PKN, seperti halnya dulu teman-teman sudah memperoleh materi ini atau mata pelajaran ini, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dari SD, SMP, SMA, dan sederajat, gitu ya. Maka di perguruan tinggi sebenarnya hakikat pembelajaran PKN adalah belajar tentang keindonesiaan. Artinya belajar tentang kita, ya, belajar tentang negara kita, belajar tentang bagaimana kita mengenali kembali Indonesia, mengenali kembali kekayaan Indonesia, ya, kekayaan baik kekayaan sumber daya alam maupun kekayaan dari sisi sumber daya manusianya. Kemudian belajar PKN adalah juga belajar tentang bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki kepribadian Indonesia. Ini menjadi menarik gitu ya. Kita sebagai warga negara Indonesia masih belajar PKN dalam rangka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Tentu ini memiliki latar belakang yang juga perlu kita pelajari. Mengapa kepribadian Indonesia? Apakah manusia-manusia Indonesia itu belum memiliki kepribadian Indonesia? Yang seperti apakah kepribadian Indonesia itu, gitu ya? Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi, gitu ya. Kalau misalkan saya ajukan, apa kepribadian bangsa Indonesia itu? Yang seperti apa? Apakah kepribadian bangsa Indonesia itu meniru kepribadian bangsa-bangsa di Eropa, di dunia barat, atau meniru kepribadian bangsa-bangsa di dunia timur, ya, Timur Tengah, termasuk Cina mungkin ya, atau kita memiliki kepribadian sendiri sebagai bangsa Indonesia. Ingatlah misalnya ada penggalan kalimat dalam lagu Garuda Pancasila, di sana dinyatakan bahwa Pancasila adalah pribadi bangsaku. Jadi secara sederhana, yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia rujukannya adalah Pancasila. Semester kemarin, teman-teman semua sudah mempelajari bagaimana Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sistem etika, gitu ya, sistem nilai, sebagai sistem filsafat,
bahkan Pancasila sebagai dasar pengembangan keilmuan. Nah, kemudian di samping belajar kembali tentang Indonesia, belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, belajar PKN juga adalah belajar untuk membangun rasa kebangsaan, membangun nasionalisme kita, membangun kesetiaan tertinggi kita sebagai warga negara yang ditujukan kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian belajar PKN adalah belajar untuk mencintai tanah air Indonesia. Inilah yang menjadi tujuan utama kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Ya, bagaimana kita mengenali kembali negara dan bangsa kita, mengenali kembali kepribadian bangsa kita, membangun rasa kebangsaan kita, termasuk membangun sikap mencintai tanah air kita. Dalam rangka apa semuanya itu? Tiada lain adalah harapannya agar kita menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang terdidik. Tentu adalah warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, bukan warga negara yang menjadi beban bangsa dan negara. Nah, berikutnya, tujuan dari penyelenggaraan mata kuliah PKN di perguruan tinggi adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu yang terpenting, teman-teman. Jadi teman-teman semua selama kuliah di program studi teknik industri misalnya, itu akan dilatih, dididik gitu ya, dibangun sikapnya, dibangun keterampilannya, kompetensinya, agar kelak setelah lulus menjadi ilmuwan atau menjadi tenaga profesional dalam bidang teknik industri. Tetapi di sisi lain, bahwa sebagai ilmuwan dan atau profesional itu, kita juga perlu menyadari bahwa kita adalah sebagai warga negara, warga dari negara Indonesia, yang karena kita sebagai warga negara, maka kita dituntut untuk selalu memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Minimal misalnya, kita mampu melaksanakan atau menunaikan hak dan kewajiban konstitusional kita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kita juga diharapkan selain menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, diharapkan kita menjadi warga negara yang demokratis dan berkeadaban. Kemudian menjadi warga negara yang memiliki daya saing, dapat diandalkan oleh bangsa dan negara seperti tadi disampaikan. Memiliki daya saing di sini artinya kita berdisiplin dan kemudian berpartisipasi aktif di dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Di sini Pancasila menjadi nilai dasar yang merupakan orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Jadi upaya menjadikan ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, kemudian demokratis, berdaya saing, ukurannya adalah mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pada bagian lain kita akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi orientasi penyelenggaraan pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya teman-teman, secara normatif ya, menurut peraturan perundang-undangan, mata kuliah PKN ini adalah mata kuliah wajib yang perlu ada pada setiap jenjang pendidikan. Kita lihat PKN di dalam kurikulum ya. Kurikulum pendidikan dasar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan di sini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sama ya. Jadi tujuan pembelajaran PKN adalah membentuk peserta didik ya, warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini rujukan utamanya. Orientasinya tetap ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masih di dalam kurikulum, kalau tadi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, berikutnya di Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sana dinyatakan di pasal 35 ayat 3 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. 4 mata kuliah wajib yang mesti ada di dalam kurikulum pendidikan tinggi. Bahkan di kampus kita misalnya, agama bukan hanya bernilai 2 SKS, tetapi kemudian diurai, dipecah menjadi beberapa mata kuliah lain sehingga bernilai 8 SKS. Nah, ini dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Bagaimana penjelasan untuk kewarganegaraan ini menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mata kuliah kewarganegaraan itu mencakup 4 pilar kebangsaan kalau dulu kita sebut ya. Sekarang menjadi 4 pilar MPR. Apa saja? Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keempat cakupan ini adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi kembali lagi di sini memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi sejalan antara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, berikutnya secara imperatif ya, mata kuliah PKN ini kan mata kuliah yang diminta gitu ya, harus diselenggarakan di perguruan tinggi. Ini ada peraturan atau keputusan Dirjen yang terbaru tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Di sana dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama ya. Nah, tetapi di sini ada tambahannya, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi bukan hanya bagaimana kita memahami tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi lebih dari itu, mahasiswa sebagai warga negara diharapkan mampu mengimplementasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain ketentuan-ketentuan normatif tadi, mata kuliah PKN juga ternyata bisa dikelompokkan sebagai mata kuliah dalam rangka perwujudan keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam upaya bela negara. Teman-teman mungkin masih ingat di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, di sana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi bela negara itu satu hak dan satu kewajiban. Jadi di dalam bela negara ada hak dan kewajiban. Hak kita dibela gitu ya. Tetapi ada juga kewajiban kita untuk membela negara.
Nah, bagaimana upaya bela negara itu, atau bagaimana keikutsertaan bela negara itu? Maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di sana dinyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui nomor satu di sini adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi belajar PKN itu adalah dalam rangka turut serta ya keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam upaya bela negara. Selain PKN, ternyata keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam rangka bela negara bisa juga dilaksanakan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Jadi, kalau satu waktu misalkan teman-teman semua diminta untuk mengikuti wajib militer, maka keikutsertaan itu adalah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap upaya bela negara. Kemudian keikutsertaan kita dalam bela negara bisa juga dilaksanakan melalui pengabdian sebagai prajurit TNI, baik secara sukarela ataupun secara wajib. Tetapi saya kira karena kita memilih bukan bergabung menjadi prajurit TNI, maka yang paling mungkin adalah yang nomor satu ya, pendidikan kewarganegaraan, kemudian boleh jadi nanti satu waktu kita diminta untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Dan yang ketiga adalah nanti setelah Anda lulus menjadi ilmuwan, menjadi profesional, kemudian mengabdi sesuai dengan profesinya itu, maka itu adalah bagian dari upaya bela negara. Nah, selanjutnya teman-teman itu yang berkaitan dengan latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi, walaupun ini baru kita lihat secara imperatif ya, secara normatif, peraturan perundang-undangan memerintahkan kan begitu ya, secara imperatif itu memerintahkan penyelenggara pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dalam kurikulum memuat mata kuliah kewarganegaraan.